Akar dari suatu bangsa adalah generasi penerusnya. Oleh sebab itu, kejujuran memiliki peran yang amat penting. Dewan juri yang terhormat, izinkanlah saya, Ana Agung Istri Dwi Sarasmita Dewi, sebagai pembicara pertama dari tim Pro untuk menyampaikan terlebih dahulu latar belakang munculnya mosi perdebatan kali ini. Di mana dewasa ini kasus korupsi masih menjadi salah satu permasalahan utama yang sangat sulit dipecahkan oleh berbagai negara. Salah satu karakteristik dari negara dengan tingkat korupsi yang tinggi umumnya berkaitan dengan teori sumber daya manusianya, di mana dalam hal ini tingkat pendidikan memiliki salah satu peran yang amat sangat penting untuk dapat memberantas korupsi ini, di mana tingkat pendidikan sangat menentukan kualitas sumber daya yang akan langsung terjun ke dalam pemerintahan berikutnya. Namun sangat disayangkan di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi cenderung kurang mengoptimalisasikan bagaimana peran dari pendidikan ini untuk dapat memberantas korupsi, terutama pada jenjang peralihan antara siswa menengah kepada siswa dari perguruan tinggi. Dewan juri yang terhormat, kebanyakan dari negara-negara ini telah menganggap bahwa mereka telah melakukan pembelajaran yang ketat untuk dapat menghasilkan generasi yang bermoralitas. Namun sayangnya hal ini masih belum tepat untuk direalisasikan. Oleh sebab itu muncullah mosi perdebatan kali ini, di mana di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Berlanjut kepada definisi mosi kali ini, di mana menilik dari kata korupsi yang artinya tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan suatu organisasi untuk memperoleh keuntungan semata. Kemudian berlanjut kepada kalimat indeks integritas sekolah, yang mana berarti pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran, serta menilik dari kalimat indeks kejujuran siswa yang artinya adalah pengukuran kejujuran siswa selama melaksanakan atau mengikuti pembelajaran di sekolah. Oleh sebab itu kami sebagai tim Pro mendefinisikan mosi kali ini, di mana di negara-negara dengan tingkat penyalahgunaan kepercayaan suatu organisasi untuk memperoleh keuntungan semata yang tinggi, maka seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan kepada suatu pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran serta pengukuran kejujuran siswa itu sendiri selama mengikuti pembelajaran. Dan kami di sini bertujuan untuk membuktikan bahwasannya seleksi penerimaan mahasiswa baru pada negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi harus dilaksanakan berdasarkan dengan indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa itu sendiri. Oleh sebab itu kami sebagai tim Pro sangat berdiri dengan kokoh bahwa kami menyetujui mosi perdebatan kali ini. Dewan juri yang terhormat berlanjut kepada mekanisme yang kami tawarkan, di mana menilik dari dua hal penting, yaitu untuk memperoleh indeks integritas sekolah serta memperoleh indeks kejujuran siswa, di mana untuk memperoleh indeks integritas sekolah ada tiga hal yang harus ditanamkan, yaitu yang pertama untuk dapat melewati standar yang berkaca kepada rekam jejak dari suatu sekolah itu sendiri. Mengapa harus rekam jejak? Karena dari rekam jejak ini kita dapat melihat output tersebut di suatu perguruan tinggi yang telah ia ikuti, di mana dari hal tersebut kita dapat membayangkan bagaimana pendidikan mereka sebelumnya, apakah telah diajarkan suatu kredibilitas atau tidak. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, menilik dari bagaimana pendidik-pendidik dari setiap sekolah tersebut, di mana pendidik ini merupakan jenjang jembatan yang dapat menyalurkan kredibilitas itu kepada siswa. Oleh sebab itu pendidikan ini sendiri yang harus memiliki integritas terlebih dahulu. Kemudian berikutnya yang ketiga, melalui laporan-laporan yang disalurkan antara sekolah kepada pemerintah. Dari laporan ini kita dapat melihat bagaimana sekolah itu melaksanakan suatu kredibilitas untuk melaporkan kewenangannya dalam setiap kegiatan yang mereka laksanakan. Kemudian untuk memperoleh indeks kejujuran siswa, maka ada tiga hal penting yang harus ditanamkan dalam sekolah itu sendiri. Yang pertama, untuk menanamkan pendidikan karakter yang mana dapat menyisipkan sikap-sikap anti korupsi. Kemudian yang kedua, yaitu dengan memberikan nilai-nilai sikap dalam kehidupan sehari-hari oleh guru, karena mereka merupakan orang-orang terdekat dari siswa itu di sekolah. Kemudian yang ketiga, melihat dari track record nilai dari siswa di setiap pembelajarannya, di mana bila siswa tersebut mendapatkan nilai 80 di semester 1, kemudian mendapatkan nilai 95 di semester kedua. Nah, dari sini kita dapat melihat bagaimana guru itu mengambil langkah untuk dapat menyikapi apakah siswa ini memiliki kredibilitas yang tinggi atau tidak. Kemudian berlanjut kepada argumentasi saya yang pertama, yaitu mengenai esensi dari seleksi penerimaan mahasiswa baru terhadap tingkat korupsi di suatu negara. Dewan juri yang terhormat, perlu kita sadari bahwasannya upaya penindakan dan juga pencegahan dari kasus-kasus korupsi ini tidak dapat berjalan dengan optimal apabila tanpa adanya ikut serta dari masyarakat. Dan mahasiswa merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang memiliki eksklusivitas yang sangat tinggi. Di mana Dewan Juri yang terhormat, mahasiswa ini merupakan generasi penerus bangsa yang amat sangat dekat dengan waktu
penjabatan atau sistem pemerintahan berikutnya. Oleh sebab itu merekalah yang harus ditanamkan sikap-sikap untuk pemberantasan korupsi ini sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian daripada itu, mahasiswa ini memiliki usia aktif di mana mereka dapat menyuarakan dan menggelorkan bagaimana sikap-sikap dan juga perspektif untuk dapat menanamkan kredibilitas, moralitas, dan juga kejujuran pada setiap pundi-pundi masyarakat itu sendiri. Kemudian berlanjut pada argumen saya yang kedua, yaitu mengenai esensi dari indeks integritas sekolah itu sendiri, di mana Dewan Juri yang terhormat perlu kita ketahui dan juga kita sadari bahwasannya sekolah merupakan salah satu wadah yang dapat menanamkan sikap-sikap baik kepada setiap siswa-siswa yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, sekolah memiliki peran yang amat sangat penting untuk mampu menyalurkan bagaimana siswa-siswa itu dapat bersikap jujur terhadap setiap perbuatan-perbuatannya. Oleh sebab itu, sekolah itu sendirilah yang harus memiliki integritas pertama. Dan dari mereka memiliki indeks integritas sekolah yang tinggi, maka dari itu mereka juga dapat menyalurkan kredibilitas yang tinggi juga kepada siswa-siswanya. Dan dari situlah kita dapat membayangkan bahwasannya sekolah ini mampu berpotensi memberikan pendidikan yang lebih lanjut kepada siswa-siswa yang memang benar-benar cocok untuk masuk ke perguruan tinggi dan cocok untuk melanjutkan sistem pemerintahan ini ke depannya. Kemudian berlanjut kepada argumen saya yang ketiga, yaitu mengenai eksklusivitas dari indeks kejujuran siswa. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita sadari pula bahwasannya saat ini banyak sekolah-sekolah yang hanya mementingkan nilai semata, sehingga hal inilah yang mendorong atau mengacu kepada siswa tersebut untuk berbuat yang tidak jujur. Hal inilah yang perlu kita hapuskan, Dewan Juri yang terhormat, karena kejujuran tersebut memiliki eksklusivitas yang amat sangat tinggi kepada sistem pemerintahan ke depannya. Dewan Juri yang terhormat, coba kita bayangkan apabila di negeri ini lebih banyak orang-orang yang tidak jujur namun memiliki nilai yang tinggi. Nah, apabila kita bisa memberikan cerminan bahwasannya apabila mereka hanya menerapkan suatu perbuatan yang curang untuk memperoleh nilai yang tinggi dan mereka tidak mampu untuk mengembangkan kemampuannya, nah apakah mereka ini dapat dinilai memberikan kinerja yang bagus ke depannya? Tentu tidak, Dewan Juri yang terhormat, sebab mereka tidak mempunyai kemampuan yang sama dengan nilai yang mereka berikan tersebut. Nah, apabila kita membayangkan bila di negeri ini lebih banyak orang-orang dengan kejujuran yang tinggi, maka otomatis mereka akan menjalankan suatu kinerja sesuai dengan kemampuannya mereka dan mereka tidak akan menutupi suatu kekurangan-kekurangan yang mereka miliki. Oleh sebab ini dapat meminimalisir hasil melahirnya koruptor di suatu negeri itu sendiri. Otomatis kami sebagai tim pemerintah sangat menyetujui mosi perdebatan kali ini.